Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan tentang bilangan berpangkat. Kali ini yang akan Ibu jelaskan tentang bilangan berpangkat pecahan. Kalian simak, kalian perhatikan, kalian dengarkan, nanti setelah itu kalian coba. Oke, sebelum kita memasuki tentang bilangan berpangkat pecahan, kita coba mereview kembali tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana AB bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi di dalam bilangan rasional itu kata kuncinya adalah bilangan tersebut harus bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Yang menjadi anggota bilangan rasional siapa saja kira-kira? Yang menjadi anggota bilangan rasional adalah bilangan bulat, bilangan 0, dan pecahan. Ini adalah contoh dari bilangan rasional, yaitu min 5, 1, 0, 15, 3 per 4, 5 per 9, min 5, 2, 5, dan seterusnya. Oke, untuk bilangan bulat, kenapa dia disebut bilangan rasional? Karena bilangan bulat tersebut bisa kita nyatakan sebagai bentuk A per B. Min 5 kita nyatakan menjadi min 5 per 1. 1 kita nyatakan dalam bentuk pecahannya 1 per 1. 0 juga kita nyatakan dalam 0 per 2, 0 per 3, dan seterusnya. Begitu juga 15. Bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 15 per 1. Oke, kita lanjut tentang bilangan irasional. Oke, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Jadi merupakan kebalikan dari bilangan rasional. Oke, contoh dari bilangan irasional adalah akar 2, akar 3, akar 5, akar 8, dan pi. Oke, kenapa bilangan irasional ini, contohnya akar 2, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, karena nilai dari akar 2 itu 1,41, 21, 35, 6, dan seterusnya. Jadi dia nilainya tidak beraturan, maka tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bentuk akar. Bilangan dalam bentuk akar P yang tidak dapat disajikan dalam bentuk pecahan A per B itu disebut bentuk akar. Contoh dari bentuk akar adalah akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 8, dan seterusnya. Itu tidak lain adalah bilangan irasional. Jadi yang namanya bilangan irasional itu bagian dari bentuk akar. Tapi tidak semua bilangan dalam bentuk akar, dalam akar disebut bentuk akar. Contohnya akar 9, akar 64, akar 81 per 4, dan lainnya ini bukan bilangan atau bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 9 itu hasilnya adalah bilangan rasional, yaitu 3. Akar 64 hasilnya, jadi akar dari 64 adalah 8. Ya, kalau hasilnya adalah bentuk bulat atau bilangan rasional, maka dia bukan bentuk akar. Akar 81 per 4 nilainya adalah 9 per 2. Jadi dia bilangan rasional. Yang termasuk bilangan irasional itu maka disebut
sebagai bentuk akar. Oke, kita lanjut. Sekarang kita langsung ke soal menyederhanakan bentuk akar. Biar lebih paham lagi, kita coba menyederhanakan bentuk-bentuk akar, yaitu akar 8, akar 12, akar 20, akar 72, dan akar 75. Kita lihat di sini. Kamu perintahnya di sini diminta sederhanakan akar 8. Oke, untuk menyederhanakannya, 8 kita rubah menjadi perkalian 2 kali 4. Akar 4 itu 2, jadi rasional, sedangkan akar 2 irasional, maka tetap ditulis dalam bentuk akar. Bentuk sederhana dari akar 8 adalah 2 akar 2. Kemudian akar 12, kita coba lagi. Akar 12 kita rubah menjadi perkalian 3 kali 4. Akar 4-nya adalah 2, bilang rasional. Akar 3 adalah bilang irasional, maka tetap dalam bentuk akar. Di bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Kemudian kita coba akar 20. Akar 20 kita jadikan perkalian akar 5 dikali akar 4. Akar 4 nilainya adalah 2, sedangkan akar 5 tetap dalam bentuk akar. Jadi akar 20 bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Kemudian kita coba lanjut dengan akar 72. Akar 72 kita jadikan perkalian 2 kali 36. Akar 36-nya adalah 6. Akar 2 tetap dalam bentuk akar karena dia irasional, maka bentuk sederhana dari akar 72 adalah 6 akar 2. Kemudian akar 75. Kita rubah menjadi perkalian 3 kali 25. Akar 25-nya adalah 5. Kemudian akar 3-nya adalah irasional, maka tetap dalam bentuk akar. Hasilnya adalah, atau bentuk sederhana dari akar 75 adalah 5 akar 3. Oke, kita lanjutkan lagi. Tetap semangat. Oke, untuk bilangan berpangkat pecahan, di sini kalian perhatikan, jika ya bentuk umumnya jika A pangkat M per N didefinisikan menjadi akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Diulang lagi, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Jika pangkatnya negatif, M per N, maka A pangkat min M per N sama dengan, kita jadikan bentuk pecahan, nilainya positif. Jadi 1 per akar pangkat N dari A dipangkatkan M, di mana M, N bilangan bulat positif dan A bilangan real. Oke, kita lanjut ke soal-soal ya. Kita coba di sini. Ubahlah bentuk pangkat berikut dalam bentuk akar. 5 pangkat 1 per 2. Ini pangkatnya pecahan ini. Jadi bagaimana kita rubah ke dalam bentuk akar? Oke, kita lihat di sini. Ya, dalam bentuk akarnya adalah 5 pangkat setengah adalah akar 5. Kemudian untuk yang berikutnya 5 pangkat 1 per 3. Oke, satunya adalah M, yang 3-nya adalah N. Maka kalau ditulis dalam bentuk akar adalah akar pangkat 3 dari 5. Oke, kemudian 5 pangkat 2 per 3. Oke, kita tulis dalam bentuk akarnya bagaimana? Oke, M-nya adalah 2, atau pembilangnya 2, penyebutnya 3. Maka ditulis dalam bentuk akar adalah penyebutnya selalu di luar. Akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 2. Oke, kita lanjutkan dengan 5 pangkat 3 per 4. 3-nya sebagai pembilang atau M, 4-nya sebagai penyebut atau N. Maka penulisan dalam bentuk akarnya adalah penyebutnya ada di luar, yaitu akar pangkat 4 dari 5 dipangkatkan 3.
Ini bentuk penulisan dari 5 pangkat 3/4 kalau dirubah ke bentuk akar. Kemudian 7 pangkat min 1/2. Oke, kalau kita lihat di sini pangkatnya negatif, maka kita jadikan bentuk pecahan supaya hasilnya positif. Itu menjadi 1 per akar 7. Kemudian yang berikutnya 7 pangkat min 1/3. Bentuk akarnya adalah 1 per akar pangkat 3 dari 7. Kemudian kita coba lagi dengan 7 pangkat min 2/3. Oke, pangkatnya negatif, maka kita tulis dalam bentuk per 1 per akar pangkat 3 dari 7 dipangkatkan 2. Satu lagi kita coba, yaitu 7 pangkat min 3/5. Maka bentuk akarnya adalah 1 per akar pangkat 5 dari 7 dipangkatkan 3. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan lagi. Itu mengubah bentuk akar berikut dalam bentuk pangkat. Sekarang kebalikannya. Sekarang dari akar pangkat kita rubah ke dari akar kita rubah ke pangkat. Ya, akar pangkat 7. Maka kita tadi sudah tahu ya bahwa di luar sini ya akar ini ada nilainya 2, di dalam pangkatnya 1. Jadi M per N. Jadi kita tulis dalam bentuk pangkat sudah 7 pangkat 1/2. Kemudian akar pangkat 3 dari 4. Di sini pangkatnya 1, kemudian atau pembilangnya 1, penyebutnya 3. Jadi kalau ditulis dalam bentuk pangkat adalah 4 pangkat 1/3. Kemudian kita coba yang berikutnya lagi. Tetap menyimak, tetap fokus. Akar pangkat 4 dari 6 dipangkatkan 5. Maka penulisan dalam bentuk pangkatnya adalah pembilang penyebut. Jadi 6 pangkat 5/4. Kemudian yang lanjutnya yaitu akar pangkat 7 dari 10. Pembilang penyebut MN. Maka kita tulis dalam bentuk pangkatnya adalah 10 pangkat 5/7. Kemudian untuk soal berikutnya, 1 per akar pangkat 3. Kalau pecahan, itu pangkatnya negatif. Maka kita lihat bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat min 1/2. Kemudian ini 1 per akar 4 pangkat 1 per akar 4 dari akar 2. Sama dengan nilainya adalah 2 pangkat min 1/4. Kemudian kita lihat lagi, yaitu 1 per akar pangkat 3 dari 9 dipangkatkan 4. Nilainya adalah 9 pangkat min 4/3. Itu lagi, 1 per akar 4 dari 7 dipangkatkan 5. Maka nilainya adalah, atau bentuk pangkatnya adalah 7 pangkat min 5/4. Masih tetap semangat, ayo kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ubahlah dalam bentuk akar berikut dalam bentuk pangkat ya. Mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6 diubah ke bentuk pangkat. Pangkatnya 6. Kemudian pembilangnya 6, penyebutnya 3. Maka ditulis menjadi bentuk pangkat 3 pangkat 6/3. 6/3 masih bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. 6 bagi 3 itu 2. Kemudian kita lanjut. Akar pangkat 3 dari 64. Ingat, 64 ini bisa kita jadikan bentuk pangkat. Itu 2 pangkat berapa? Itu 2 pangkat 6. Nah, di sini pangkatnya 1. 1/3. Jadi 2 pangkat 6. Ini dari 64 kita rubah menjadi bentuk perpangkatan 2 pangkat 6 dipangkatkan 1/3. Kemudian bilangan pangkat dipangkatkan, masih ingat ya. Jadi pangkatnya dikali 1/3 kali 6 atau 6 dibagi 3 2. Maka kita dapatkan hasilnya 2 pangkat 2. Kemudian kita coba lagi di sini akar pangkat 3 dari A pangkat 6 B pangkat 9. Oke, di sini pangkatnya ya A pangkat 6 B pangkat 9 pangkatnya 1, berarti A pangkat 6 B pangkat 9
pangkat 1/3. Oke, ini masih bisa disederhanakan. Ya, bilangan pangkat dipangkatkan. Pangkatnya dibagi 6/3 2. Kemudian 9/3 3. Maka bentuk sederhananya adalah A pangkat 2, B pangkat 3. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu akar pangkat 4 dari 625/256. Ini sama 625 kita jadikan bilangan pangkat, 256 juga kita jadikan bilangan pangkat. Oke, kita lihat di sini. Oke, 625 adalah 5 pangkat 4, 256 adalah 2 pangkat 8. Di sini pangkatnya 1. Kemudian ini 4, pembilangnya 1, penyebutnya 4. Jadi pangkat 1/4. Ini bisa kita sederhanakan ya. Bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali 1/4 kali 4 bagi 4 1. Jadi 5 pangkat 1 cukup ditulis 5 saja. Kemudian 2 pangkat 8 dibagi 4 2, jadi 5/2 pangkat 2 atau 5/4. Kemudian satu lagi, kita coba akar pangkat 3 dari 125/343. Ini pun kita jadikan bentuk pangkat. Maka kita lihat hasilnya adalah 125 adalah 5 pangkat 3, 343 adalah 7 pangkat 3, dipangkatkan 1/3, maka bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya 3/3, 1, jadi 5 pangkat 1, 5. Kemudian 7 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/3, 3/3, 1, oke, 5/7. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham. Kalau tidak, tetap semangat. Diulang lagi, diputar kembali videonya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.